panjang, rezekinya banyak, cicilannya lunas, utangnya lunas, yang jomblo entek jodoh, semuanya lagi ada penyakit-penyakit yang diangkat, yang semoga rezeki kita rezeki halal. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Lagi-lagi Giring Ganesha tak henti-hentinya mengkritik kebijakan dan juga proyek Anies Baswedan di DKI Jakarta. Terbaru, Giring sentil Jakarta International Stadium adalah proyek Firaun. Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, membagikan bantuan kepada warga sekitar yang terguyur proyek Jakarta International Stadium atau JIS di kawasan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat 21 Januari kemarin. Tidak berhenti sampai di situ, Giring juga menyindir proyek stadion berkapasitas 82.000 penonton itu dengan nama yaitu Firaun. Giring lewat akun Twitternya @giringganesha sepertinya mencoba mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan yang pernah menyebut jika Firaun juga bisa fokus membangun fisik. Firaun sendiri adalah Raja Mesir kuno yang kekejamannya pernah diceritakan pada era Nabi Musa. Seperti biasa, PSI ID selalu melakukan aksi sosial kepada warga, dan kebetulan hari ini kami temukan beberapa warga yang kurang beruntung tergusur oleh proyek yang dulu katanya hanya Firaun yang bisa melakukan. Semoga bantuan kecil ini bisa membantu ibu dan bapak di sana, kata Giring yang mengunggah foto bantuan pemukiman kumuh dengan latar belakang JIS dikutip dari Republika di Jakarta pada Sabtu 22 Januari. Giring juga menjelaskan jika bantuan dari kader PSI itu hanya berisikan sepatu. Terima kasih para donatur yang sudah menyumbang aksi solidaritas ini, especially Bro Haryanto Arbi yang menyumbangkan 100 pasang sepatu. Terima kasih anggota dewan kita Bro Justin dan juga Bro Anthony Winza yang ikut turun ke lapangan membantu warga, kata mantan mahasiswa Universitas Paramadina itu. Sebelumnya Anies mengundang grup band Niji untuk menggelar check sound di JIS. 4 personel Niji pun tampil membawakan beberapa lagu dan kemudian juga berterima kasih kepada Gubernur Anies Baswedan atas undangannya. Niji adalah band dikala Giring menjadi vokalis. Akan tetapi, ia sudah keluar karena sedang sibuk di dunia politik. Lalu bagaimanakah respon dari Anies Baswedan? Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merespon pertanyaan terkait dengan Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang menyinggung proyek buatan Firaun saat menemui warga yang tergusur di sekitar Jakarta International Stadium. Pernyataan terkait proyek Firaun itu disampaikan oleh wartawan kepada Anies dalam sesi jumpa pers di acara Masyarakat Sulawesi Selatan menyambut Anies Baswedan di Makassar pada Sabtu 22 Januari. Anies lalu menjawab pertanyaan itu dengan santai, tidak ada tanggapan. Kata Anies saat ditanya terkait singgungan Giring soal proyek Firaun. Anies selalu mempersilahkan wartawan lain untuk bertanya persoalan lainnya. Sementara itu dalam sambutannya di acara Masyarakat Sulawesi Selatan, Anies sempat memaparkan terkait progres pembangunan JIS. Di acara itu juga diputar video terkait profil pembangunan JIS. Jadi sekadar ilustrasi saja, ini salah satu proyek yang dikerjakan dengan tidak penuh gegap gempita. Nanti tepuk tangannya kalau sudah selesai. Kita simak saja dulu dengan tenang, kata Anies menjelaskan proyek tersebut. Anies juga melanjutkan di Jakarta sering sekali hal kecil menjadi hal yang dibesarkan. Sebaliknya hal besar kadang menjadi kecil. Yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar, ada yang terperosok aja ramai betul itu. Padahal barangnya saja segede ini. Jadi kita coba jalankan itu dengan baik. Anies lalu kembali menyinggung proyek JIS dengan mengatakan stadion itu nantinya menjadi simbol yang bukan hanya untuk kegiatan olahraga. Tempat ini nantinya bukan hanya untuk olahraga,
Semua kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan seni bisa dikerjakan di tempat ini. Sebelumnya diberitakan, Giring Ganesha kembali terjun ke lapangan bertemu dengan warga DKI. Giring menemui warga yang disebut sebagai korban gusuran. Aksi menemui korban ini diunggahnya di Twitter pada Jumat 21 Januari kemarin. Dalam foto yang dibagikannya, Giring terlihat berbincang dengan warga di lokasi yang terlihat berdekatan dengan stadion. Belum diketahui pasti di mana lokasi Giring bertemu dengan warga yang disebutnya korban gusuran karena tidak menyertakan lokasi. Namun stadion dalam unggahan Giring ini mirip dengan desain Jakarta International Stadium atau JIS. Begini adalah teknik pemasangan atap JIS, belum pernah terjadi di seluruh dunia dan National Geographic akan menayangkannya. Ilmu teknik itu tidak berpolitik, pun tidak beragama. Tapi kalau yang ditulis ini tentang teknik baru di Stadion Baru Jakarta, arahnya pun bisa kemana-mana, tergantung pada yang menggoreng. Betul, ini tentang teknik memasang atap Stadion Internasional di Sunter itu, di Jakarta Utara. Keseluruhan kerangka atap itu beratnya hampir 4.000 ton, tepatnya 3.900 ton. Yang normal, kerangka itu dipasang dengan cara biasa, dirangkai di atas. Tapi itu kan memakan waktu sampai dengan 6 bulan. Keburu masa jabatan Gubernur DKI Jakartanya habis. Kebetulan Real Madrid juga lagi merenovasi stadion yang ada di pusat ibu kota Spanyol itu. Renovasinya agak total, sampai sekarang pun belum selesai. Di sana atapnya yang baru juga dirangkai di bawah, lalu ditarik ke atas. Tapi bukan seluruhnya, dibagi 4, masing-masing 800 ton. 4 angkatan itu dirangkai di atas. Para insinyur di PT Wijaya Karya dan juga di PT Jakpro membahas tentang itu. Secara keilmuan, diskusi ilmiah dilaksanakan, memungkinkan kita lebih hebat dari yang ada di Madrid itu, mengangkat seluruh kerangka atap itu sekaligus. Kesimpulannya pun bisa saja. Ini memang belum pernah terjadi di seluruh dunia. Mereka mengecek di Megastructure, yang biasa menyiarkan proyek-proyek besar yang unik. Belum pernah ada yang seperti itu. Bahkan National Geographic tertarik merekam pelaksanaan ide di Stadion Jakarta itu dan akan menyiarkannya di saluran mereka. Dalam diskusi-diskusi teknik itu, yang banyak dibahas adalah bagaimana caranya. Konstruksi stadion itu memiliki 8 tiang utama, bulat dan kokoh. Diameternya 6 meter, yang tingginya 70 meter. Di 8 tiang utama itu, seluruh atap akan bertumpuk. Tentu masih ada banyak tiang lainnya yang lebih kecil, yang juga ikut menopang, ada sekitar 64 tiang. Maka para insinyur itu memilih 8 tiang utama tersebut untuk tumpuan menaikkan atap. Di puncak 8 tiang itu ditambahi kerangka baja setinggi 6 meter. Baja itulah yang menjadi pusat mengerek kerangka atap. Di puncak tiang itu dipasang hidrolis untuk menarik tali yang terbuat dari kawat baja atau sling. Setelah ditemukan cara itu, kerangka atap pun dirangkai di bawah. Panjangnya 267 meter, lebarnya 245 meter, beratnya itu tadi menjadi 3.900 ton. Bentangan atap itu begitu lebar, kerangka utama dari pipa-pipa khusus belum diproduksi di Indonesia, masih harus diimpor dari Tiongkok. Itulah pipa 60 cm, begitu besarnya dari dekat. Begitu kecil kalau dilihat dari atas rumput lapangan. Pipa-pipa selebihnya yang lebih kecil semuanya produksi dalam negeri. Setelah kerangka itu selesai dibuat, diikatlah di 8 pinggirnya. Setiap tempat diikat dengan 2 tali, kalau satu putus masih ada yang menahan. Tali 16 utas itu ditarik ke 8 puncak tiang utama, satu tiap ke bagian 2 tali. Satu hari itu kami hanya mengangkat setinggi 1 meter. Ujar Insinyur Iwan Takwin, Direktur Proyek dari Wika. Iwan sendiri lulusan UGM asal dari Makassar. Itu sekaligus sebagai testing apakah keseluruhan atap terangkat dengan serentak. Juga apakah tidak ada sambungan kerangka yang bermasalah. Bayangkan benda rangkaian selebar 267 x 245 meter diangkat bersamaan. Tim Iwan sebenarnya diprogramkan untuk studi banding ke Stadion Baru Manchester United dan juga di Tottenham Hotspur, tapi ada pandemi. Pembuat desain Stadion Jakarta ini sama dengan mendesain 2 stadion. Katanya pun sudah ada kedua stadion itu masih baru dan keren. Tentu saya juga meninjau di dalamnya, termasuk ruang VIP yang dipasangi kaca anti peluru. Tim keamanan kepresidenan juga sudah melakukan pengecekan tingkat keandalannya.
Jogging track sekeliling stadion yang di atas atap itu belum selesai. Saya ingin kesini lagi bulan depan, ingin tahu seperti apa. Lebarnya saja 3 meter, panjangnya sekeliling stadion hampir 2 km. Membangun stadion ini penuh tantangan, terutama bagaimana menggusur lebih dari 600 kakak di situ, yakni mereka yang tinggal di bangunan liar di sepanjang rel kereta api. Mereka sudah pergi, sudah bersih. Yang 135 kakak dibuatkan rumah susun di dekat stadion. Mereka akan bekerja di stadion itu, sisanya pilih mencari tempat tinggal sendiri-sendiri. Saat saya di situ sedang dilakukan tes lampu yang menyorot ke lapangan hijau. Juga sedang ada tes sistem suara. Terhibur, banyak lagu diputar keras, termasuk Indonesia Raya dan juga lagu-lagu barat.